Bagaimana mungkin seorang pemimpin baru bisa menyatukan kaum pendatang dan pribumi, Muslim dan non-Muslim? Hanya dalam waktu singkat, jawabannya ada pada Piagam Madinah, dokumen agung yang ditulis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebagai fondasi masyarakat Islam pertama di dunia. Setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, langkah pertama beliau adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin pendatang dengan kaum Ansyar penduduk Madinah. Ikatan ini bukan sekadar hubungan sosial biasa, tapi persaudaraan iman yang erat. Dalam sejarah disebutkan bahwa kaum Ansyar bahkan rela membagi rumah, harta, dan lahan mereka dengan tulus demi membantu saudaranya. Tak hanya itu, Rasulullah juga menetapkan Piagam Madinah, Mitsak al-Madinah, sebuah perjanjian bersejarah yang menjadi konstitusi pertama di dunia. Piagam ini mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan hubungan antar umat beragama di Madinah. Kaum Yahudi, Muslim, dan golongan lain dipersatukan dalam satu komunitas dengan prinsip saling menjaga dan hidup damai. Namun, kehidupan baru di Madinah tidak sepenuhnya tanpa tantangan. Muncullah kaum munafik, yaitu orang-orang yang secara lahiriah mengaku Islam, tetapi hatinya membenci Rasulullah dan kaum muslimin. Tokoh utamanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang merasa kedudukannya terancam oleh kedatangan Rasulullah. Kaum munafik menyebarkan fitnah, merusak ukhuwah, dan berusaha melemahkan kekuatan Islam dari dalam. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tergesa-gesa memerangi mereka. Beliau mengedepankan hikmah dan pendidikan umat, agar Islam tidak ternodai oleh konflik internal yang bisa menjadi fitnah besar. Di tengah upaya sosial dan politik, Rasulullah juga mendirikan Masjid Nabawi yang menjadi pusat ibadah, pendidikan, musyawarah, bahkan tempat tinggal bagi sahabat-sahabat miskin Ahlus Syafwa. Masjid bukan hanya simbol agama, tapi jantung masyarakat Islam Madinah. Dalam bidang ekonomi, Rasulullah membangun pasar Islam di Madinah sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi pasar Yahudi yang curang dan mempraktekkan riba. Di pasar ini, pedagang diajarkan berdagang jujur dan adil. Rasulullah sendiri pernah mengecek langsung timbangan dan melarang segala bentuk penipuan. Beliau bersabda, "Barang siapa menipu, maka ia bukan bagian dari kami." Hadis riwayat Muslim. Masyarakat Muslim Madinah juga dibina untuk mandiri secara ekonomi, mengutamakan kerja keras, dan menjauhi riba. Perekonomian Madinah tumbuh dalam kejujuran dan keadilan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Kejujuran, amanah, menepati janji, menjaga ukhuwah, berlaku adil. Bahkan kepada non-muslim jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel YouTube kita. Kisah Hikmah Islami 11. Agar semakin banyak yang tahu kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang syahih dan penuh hikmah.